فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لا يجعلكم جناح بما أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله على ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Al-Hajjul Ashhur Ma'lumatun. Musim haji itu adalah pada bulan-bulan yang maklumat, yang telah dimaklumi, yang telah diketahui, ialah bulan haji, Dzulhijjah. Walaupun sekarang sudah masuk bulan haji itu aja. Dzulqa'dah itu masuk bulan haji. Musim haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi atau ditentukan oleh Allah SWT. Faman farada fihinnal hajjah, maka barang siapa yang mengerjakan fihinna dalam bulan itu al-hajjah, bulan ibadah haji, maka kalau orang sedang mengerjakan ibadah haji, maka pada rafatha, janganlah berkata-kata rafath itu omongan jorok. Ya. Kalau bahasa wajahnya apa? Ketujuh ngomong ceroboh. Dan itu pada itu terus terang itu memang kebiasaan itu. Ya. Kalau orang sudah kebiasaan ngomong jorok, itu ketulusan. Ya. Belum lama kita lihat di TV itu ada orang yang perutnya itu Masya Allah, orangnya kurus sekali tapi akhirnya perutnya menjadi besar. Setelah ditanya sama ustaz, sama kiainya, sama ustaz, kenapa ada bisa demikian? Ternyata orang ini hadirin rupanya biasa kencing sembarangan. Ya, udah kencing sembarangan, kemudian nggak cebok lagi. Ya, ada basuh, semuanya ada basuh. Ya, kalau tampaknya kesana pada Masya. Ya, padahal kawan-kawan tahu dia nggak pernah melakukan maksiat lain, nggak pernah. Hanya ditanya sama ustaz, kenapa ya kamu sampai begini? Ternyata dia punya kebiasaan, dia selalu kencing itu nggak pernah cebok. Kencingnya sembarangan. Mau kencing di mana, kencing di sembarangan, nggak pernah cebok. Iya, ya persis kayak orang kafir kan begitu berarti. Orang kafir itu begitu. Karena kita juga pernah melihat tuh ada di berita itu ada seorang nenek-nenek yang tinggal di Inggris atau di Australia itu. Seorang nenek, dia ini sudah enak anaknya, sudah enak hidupnya, anak cucunya enak. Tapi dia karena orang biasa kerja, jadi dia gak enak kalau nggak kerja. Akhirnya mengambil upah nyuci pakaian. Ambil upah nyuci pakaian berarti. Ya, tukang cucinya kan nggak berat lah, cuma dicemplungin udah jadi. Nah, pada hadirin, judulnya itu yang saya baca itu judulnya masuk Islam gara-gara celana dalam. Ekstrim itu judulnya ekstrim. Masuk Islam gara-gara celana dalam. Jadi di komplek asrama itu, berarti apa, asrama mahasiswa itu banyak, ada orang Arab, ada orang macam-macam lah, campur rupanya. Ada juga orang-orang Islam.
sebagai seorang tukang cuci para hadirin, dia minta sama yang mencucikan baju itu, dibilang kasih tanda. Kalau ini punya anda, supaya jangan ketukar, kan dicuci banyak, supaya jangan ketukar, jangan terburuk gitu ya. Jadi dikasih tanda masing-masing. Para hadirin, setiap dia mencuci sudah dikeringkan segala macam. Yang dia heran tuh ada beberapa celana dalam pria ini luar biasa bersih, nggak ada bau, mohon maaf, nggak ada bau apa, nggak ada bau kencing, nggak ada bau boker, nggak ada, bersih. Ya, lama-lama si nenek ini diperhatikan semuanya. Ya. Sementara yang lain para hadirin sudah kencingnya nggak cebok, kan sudah waspadanya bau apa? Celana dalam bau anjing ya. Udah, belum lagi bau bokernya berarti. Nenek ini perhatikan pada ini siapa yang punya ini. Akhirnya setelah dibagikan sama dia tanya sama orang Islam ini. Saya heran kalau saya cuci celana dalam Anda kok nggak ada kotornya gitu. Tapi kok dicucikan? Ya kata orang Islam, bagi kami sudah kotor itu, karena waktu itu kan saya sudah kencing gitu kan. Jadi bagi kami sudah kotor kan. Ya tapi bagi kami, kata nenek ini, itu masih bersih itu, nggak ada bekas BAB segala macam, nggak ada. Akhirnya diceritakan oleh pemuda Muslim dari Indonesia, yang dia bilang, Nek, kami orang Islam itu setiap kami itu entah buang air kecil maupun buang air besar, kami selalu cuci. Jadi selalu dicuci terus, makanya bersih dicuci. Kalau orang Barat kan enggak. Bahkan sekarang ini dipromosikan sekarang di hotel-hotel itu nggak boleh pakai air. Di hotel-hotel itu nggak boleh pakai air, justru pakai tisu aja. Dan nyata tisu itu direndam langsung di tempat kita boker itu, tempat kita BAB itu, langsung kasih. Nanti hancur sendiri, begitu hancur jadi ampas, jadi macam-macam lagi. Ya, dan itu yang ngomong tuh Indonesia berarti. Ya, jadi dia bilang nggak usah cebok dan segala macam. Yang kita sayangkan yang ngomong ini orang Islam orang Indonesia. Iya, untuk pemajukan hotelnya. Iya, nah Islam tidak melihat hal-hal seperti itu. Iya, Islam itu kalau memang sesuai dan tidak bermasalah dengan kenajisan itu. Karena najis ini kalau urusannya dengan sholat kan. Kalau kita mau sholat ada yang najis gimana? Nggak bisa. Iya, hatta ayat yang kita baca maksudnya panjang, ayatnya khusyuk dan luar biasa. Tapi najis yang kita pakai nggak ada artinya, nggak diterima oleh Allah. Nggak diterima oleh Allah. Betapapun khusyuknya kita baca, kita bagus panjang kita baca, tengah malam sholat tahajud segala macam, masya Allah luar biasa, zikirnya luar biasa. Tapi yang kita pakai najis, nggak ada artinya berarti. Nggak ada artinya. Para hadirin, nah orang-orang yang kebiasaannya berbahagia, suka ngomong jorok itu kalau nggak belajar berhenti itu banyak istighfar, banyak subhanallah, itu bahaya itu. Kenapa? Nanti begitu haji ngomong joroknya. Iya, biasa, orang biasa ngomong jorok. Ya mungkin Pak Haji Kurnia mungkin pengalaman yang haji gimana mungkin kalau orangnya macam-macam. Iya. Kemudian Allah katakan wala farana wala musuh, dan jangan berbuat fasik. Berbuat fasik itu berbuat yang cenderung apa? Cenderung melakukan maksiat. Ya. Dengan mata kepala sendiri bisa melihatnya. Ya. Ada orang lagi tawaf pada diri, masya Allah. Ya. Orang kulit hitam betul saya. Orang kulit hitam. Ya. Di depan dia ini ada perempuan Arab juga. Ya. Badannya gede perempuan ini. Itu enak aja. Pegang pantatnya. Benar-benar. Saya pikir kan masih mungkin istrinya. Tapi kok kalau istrinya kok nggak begitu selesai atau kok bisa kita berarti bukan. Enak aja kayak gini. Bayangkan perempuannya mungkin entah genit juga, entah memang dia mungkin apa yang lain mungkin gitu ya. Itu termasuk perbuatan fasik itu. Ya, perbuatan fasik itu, masya Allah.
Ada lagi, pokoknya mau pian mencium hajar aswad bayar. Belum jamin pian sampai. Ngomongnya begitu langsung. Ngomongnya bukan bahasa Indonesia, bahasa Banjar langsung. Pian mana mencium hajar aswad sampai ke depan langsung pian cium. Akhirnya orang kita Banjar, ini bayar sih. Kalau nggak salah, kalau duit kitanya kurang lebih 160.000 duit kitanya bayar. Kebetulan kita kalau nggak salah di belakang neneknya itu dua orang kita melihat. Kita sudah melihat itu orang Banjar yang ngomong. Masya Allah begitu dia sudah hampir di depan Hajar Aswad berhenti. Neneknya itu terlepas sama dia, ditinggal sama dia. Kemudian nenek orang tua beginian pula gimana dia? Lah yang datang ini Pakistan, yang datang ini Arab, yang datang ini Lebanon, yang datang ini Iran, yang datang ini macam-macam. Ganda terkipai sih. Udah maksudnya terkipai sih. Sampai kunci aku tolong ya aku sih. Pas aja, tolong aku. Kita ingat, kita kacau langsung. Coba. Ini di depan Ka'bah masih bisa melakukan kezaliman seperti itu. Ya. Gimana Islam hebat pada dia? Nah, kelakuan Islamnya kayak begitu kalau yang pun sudah terima duitnya udah tinggal dia. Orang Banjar lah itu. Orang Banjar ada orang cuma kabur. Ya Allah. Coba kelakuan begitu kan Masya Allah. Itu sedang menunaikan ibadah haji berarti. Makanya orang katakan wala pusuk kok jangan melakukan pusuk. Kemudian perhatian wala jidal dan jangan berdebat kata Allah. Jangan berdebat. Kalau nggak salah kita ceritakan di mana, tapi nggak apa, kita ulang. Kemudian kita pada waktu itu juga kita melihatnya ada, kalau nggak salah kita anak bulik ya. Jadi anak umroh perpisahan kan. Di depan kita ini ada dua orang. Kita kenal pusat dari Jakarta dan dua-duanya ngajar di pesantren. Berdebatnya bukan masalah agama, bukan masalah fulus. Yang satu bilang saya sudah stop, yang satu bilang belum saya terima. Gimana? Yang satu sudah merasa nyetor, sementara yang satu merasa belum menerima dirinya. Berdebat macam. Akhirnya kita lewat dan bilang, ya Ustaz, Ustaz, diam Ustaz. Tentang yang terus ya. Ya, berdebatnya bukan berdebat yang penting, berdebatnya masalah al-fulus, fulus, lubus. Coba. Bukan orang nggak ngerti agama, biasa bawa orang apa namanya? Umrah. Allah katakan wala jidala bil hajj pada waktu haji, baik haji maupun umrah. Karena umrah itu kan disebut juga haji. Ya umrah itu apa? Ya hajjul kubra, hajjul sughra. Kemudian wa taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan apa saja yang mereka lakukan min khairin dari kebaikan. Khairnya pakai nakirah, bukan minal khair, tapi min khairin dari kebaikan. Walaupun kebaikan itu nggak kelihatan kecil, karena pakai nakirah. Ya'lamuhu Allah, jangan khawatir, Allah tahu semuanya itu. Jangan khawatir, Allah tahu semuanya itu. Kemudian Allah pesankan wa tazawwadu, hendaklah kalian berbekal, bawa samu, bawa bekal segala macam. Jangan sampai nanti begitu berada di tempat suci Makkah Madinah, ya ngemis-ngemis. Ya, mohon maaf ya, kita bukan menjelekkan bangsa lain. Yang punya motivasi begini siapa kebanyakan? Bangladesh ya. Orang Bangladesh sudah tahu begitu mereka dengan pakaian ihramnya, karena pakaian ihram bukan kain yang enak itu yang dia kayak kaci biasa gitu. Orang Bangladesh sudah pakai dia. Memang mereka terkenal gara-gara miskin. Tapi ya kalau sudah di hadapan Ka'bah, di hadapan Allah tidak begitulah. Tapi tetap mereka itu, ya. Terus mereka nanti enak aja. Kalau kita apa namanya, kalau kita mau sedekah macam itu, mereka mengenai tangan itu biasa sudah. Ya, kalau sudah namanya ya selalu nasihat, mereka tidak akan berhenti kata Allah, ilham maksa terus. Bilang, hati, maksa dia. Padahal Allah katakan wala yasunna nasihat, jangan memaksa orang kata Allah. Coba. Makanya Allah katakan wa tazawwadu, hendaklah berbekal, bawa samu. Kemudian Allah katakan fa inna khairaz zat at-taqwa.
takwa. Sebaik-baik bekal kalian adalah takwa. Sebaik-baik bekal kalian atau sambung kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang masing bawa takwanya, mau dia orang Bangladesh, mau dia orang Cempaka, mau orang Indonesia, emang Cempaka Indonesia beda-beda. Iya. Wattaquni, hendaklah kalian bertakwa kepada Aku, adalah kalian. Ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Al-Imran 90. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, kata Allah, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab, bagi orang yang menggunakan akal. Ini sama deh. Ya. Kata Allah, hendaklah kalian berkata, karena sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku, ya bagi orang-orang yang menggunakan akal. Laisa 'alaikum junahun, dan tidak mengapa, junahun tidak berdosa, tidak mengapa untuk kalian, antabtagu fadlan min rabbikum, bahwa kalian mencari fadlan, karunia, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Ya. Apalagi orang kita Banjar nih. Orang kita Banjar nih, kan hadirin, kita punya kakak ipar sepupu Haji Kurniawan atau Haji Hasan. Haji Hasan tuh kakaknya Bupati Banjar Guru Halil. Nah, kakaknya Guru Halil itu Haji Hasan itu, beliau setiap bulan haji berangkat. Pasti berangkat, karena berangkat itu enak, nggak pakai travel kayak sekarang, nggak berangkat. Nanti di sana dijemput oleh Haji Wahab. Haji Wahab tuh saudara Haji Salman. Haji Wahab orang Istanbul. Itu di sana pernah jadi dia bawa barang dari Martapura, berdasarkan dagang saya. Ya, dan itu setiap tahun, ya. Kalau saya ingat kita setiap tahun begitu ada mungkin sudah sampai 15 kali begitu. Karena kebiasaan itu terus sementara berangkat, tahu-tahu nanti dia bilang sama abah, ya abahnya belum berangkat. Ya, dan sambil dagang, memang dia orangnya memang ahli berlian. Ya, dia begini aja dah hafal, ini palsu, ini berlian, ini intan, ini mirip intan, ada paham. Ya, kalau yang ngomong nggak paham sama sekali. Ya, kata Allah, laisa 'alaikum junahun, tidak berdosa buat kalian antabtagu fadlan min rabbikum, kalian mencari kelebihan, entah itu kalian dagang, entah itu berusaha apa, silakan. Ya, tapi yang jelas niatnya fadlan min rabbikum, kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada kalian. Faida khafathum, dan apabila kalian sudah bertolak min Arafah, dari Arafah, fadhkurullaha 'indal masyaril haram, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah 'indal masyaril haram, ya di daerah masyaril haram. Wadhkuruhu kama hadakum, dan kata Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala kama hadakum, sebagaimana yang telah Allah berikan petunjuk kepada kalian. Ya, zikirnya paling banyak diucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Wa in kuntum min qablihi, walaupun kalian sebelum kalian Islam, sebelum kalian melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, sebelumnya itu kata Allah, laminad dhalin, kalian termasuk orang-orang yang sesat. Karena kalian ngerti sesat. Ya. Tsumma abidu min haitsu afadun nas, kemudian bertolaklah kalian min haitsu, dari tempat afadun nas, orang-orang yang banyak bertolak. Artinya bertolak sini berangkat kalian. Dari mana berangkat? Dari Arafah. Kemudian setelah itu wassalamualaikum, dan hendaklah memperbanyak istighfar, mengampun kepada Allah. Ya, makanya orang-orang yang sudah wukuf itu hadirin, ya paling banyak mereka baca itu ya ada labbaik Allahumma labbaik atau istighfar, silakan
pada waktu pokok itu ialah perenungan diri, ya, di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita, di mana kebiasaan jelek-jelek kita, ya. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, tafakkur saat orang yang bertafakkur sesaat tentang dirinya itu khairun min ibadati alfi sana, lebih baik daripada orang beribadah 1000 tahun tapi nggak ngerti apa-apa. Ya, karena tafakkur itu pada diri mengakui kelemahan kita. Kita punya kelemahan, punya kekurangan, macam-macam kekurangan kita. Ya. Kenapa? Makanya orang-orang yang tidak mau mengakui kelemahan dirinya atau yang disebut dengan orang-orang yang sombong. Ya. Definisinya dalam bahasa Arab al-jibru, orang yang sombong itu al-jahlu bi nafsi, orang yang enggak paham dengan dirinya. Al-jahlu bi nafsi, orang yang tidak paham dengan dirinya itu jahil. Ya. Orang dia kepengen tampil gimana, ya, bicaranya dianggap apa segalanya, mana nggak ada apa-apanya. Dan itu sesuai dengan kata kita orang Bahari apa? Tong kosong nggak ada bunyinya. Ya, walaupun pepatah bahasa Banjar itu kelihatannya sepele, Pak. Tapi kalau kita renungkan, tong kosong yang bunyinya. Ya. Tapi ada juga orang yang tidak banyak ngomong, bukan pintar, bukan. Sekarang diperbanyak jadinya. Ada orang yang pura-puranya nggak mau ngomong. Kenapa? Karena ketahuan, dia takut ketahuan dirinya. Banyak orang sekarang gitu. Modelnya kasar, pendiam, padahal ada itu hutan atau bongkar rahasia dirinya. Iya. Pada apa artinya kita tutup di hadapan manusia? Kalau sudah bongkar gimana? Kalau Allah yang bongkar berarti masya Allah. Iya. Pernah kejadian di Masjid Al-Haram. Di Masjid Al-Haram ada orang yang masya Allah, hadirin masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang di Masjid Al-Haram bahasanya malah tabeera. Jadi sampai di mana sih bingung. Anda menagur, muhanya lain. Ya, kemudian ternyata kan bisa wajar orang bahasa Indonesia jadi, ya. Para hadirin sampai di masjid itu banyak kotoran. Ya. Tapi orang ini masya Allah ternyata, ya, dia minta ampun, ya. Dia bilang saya banyak salah kepada Allah. Ya. Tanya-tanya saya nggak perlu saya sebutkan namanya, ya, nggak perlu saya sebutkan namanya, tapi yang jelas yang saya tahu bahwasanya Pak Ali terus ternyata Habib ternyata. Ibu saya kalau tanya bisa berapa? Pernah hadirin masya Allah. Kalau nggak salah soal maghrib juga dia. Allah Akbar. Ya, bagi Allah nggak ada susahnya untuk membongkar rahasia manusia. Ya, manusia ini betapapun rapatnya menutup rahasia kita, kalau Allah bongkar selesai. Semuanya itulah kalau orang nggak yakin dengan Allah Taala gampang. Ya, nggak bisa. Dipikirnya dengan dia tutup, ya. Ya. Wastaghfiruh, dan dapatkan minta ampun kepada Allah. Innallaha Ghafurur Rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jelas berarti Allah tunjukkan untuk orang-orang beriman. Ya, kenapa kalimat Rahim? Tidak ada kalimat Ghafurur Rahman, kan? Yang ada Ghafurur Rahim. Rahim itu untuk orang mukmin. Kemudian Faidah qalaitum, apabila kalian telah menyelesaikan, qadaitum telah menyelesaikan manasikakum, ibadah haji kalian. Manakala kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut aba'akum, nenek moyang kalian. Ya. Karena orang-orang kafir Quraisy mereka pernah mengatakan mereka juga berangkat haji, tapi mereka sebut nenek moyang mereka, Tuhan mereka sebut. Ya, sebagaimana kalian dulu kata Allah yang sering menyebut aba'akum, nenek moyang kalian, tapi di sini mengatakan fadhkurullah, zikir, ingat kepada Allah. Aw asyadda dzikr, atau bahkan bersihkanlah
Bahkan bersihkanlah zikir kalian. Kalau zikir kalian selama ini kepada Lata, Uzza, Manat dan seterusnya dari nenek moyang kalian dan sahabat kalian, orang-orang kalian muliakan, kata Allah, berzikirlah kepada Allah. Awasyad dzikra, ya, dengan bahkan berzikir yang lebih dahsyat dari itu. Kemudian upaminan nasi mayaqulu, dan sebagian di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kami, kepada kami, fid dunya, kebaikan di dunia. Mereka minta kebaikan di dunia. Di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina, ya Allah, Tuhan kami, berilah kepada kami di dunia, kebaikan di dunia ini, wa malahu, dan tidak memperoleh apa-apa lah untuknya, bil akhirati, akhirat kelak, min khalaq, bagian apapun. Ya, mereka berdoa mendapatkan pangkat, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan hal yang menyenangkan semua, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya khalaq, kalau itu kalau bahasa kita habis berarti. Tapi orang-orang beriman ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara mereka orang-orang beriman itu ada yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kepada kami, fid dunya, di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa bil akhirati hasanah, dan di akhirat kelak berikan kebaikan. Artinya para hadirin, diberikan kebaikan di dunia itu seperti apa? Ya, hidupnya enak, secara materi ya tidak membingungkan, tidak kaya tapi tidak membingungkan. Ya, artinya ada kredit mobil tetap terbayar, itu termasuk apa? Di dunia hasanah. Ya, termasuk di dunia hasanah. Artinya terhadap dunia ini mereka nggak kalau kasih kesulitan enak aja. Kemudian wabil akhirati hasanah, dan di akhirat mendapatkan hasanah. Hasanah siapa? Surga, mendapatkan surga Allah. Kemudian waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami Allah dari neraka. Ini doanya double, luar biasa. Ya, lihat, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau fil akhirati hasanah artinya apa? Surga, tapi tetap waqina adzabannar, dan minta dijauhkan dari neraka. Faman utiya faman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu syaratnya tadi. Fama man a'ta wa taqa, siapa yang senang memberi, yang senang bersedekah, yang senang membantu orang lain, wa saddaqa bil husna, dan dia yakin dengan janji Allah tentang surga, kata Allah SWT, fasanuyassiruhu lil yusra, maka jalan untuk menuju Allah mudahkan. Ya. Walaupun perhatian kadang-kadang aneh ya, manusia kadang-kadang aneh, dan itu yang saya kemana itu waktu di Jakarta dulu ada ustaz, kalau baca Rabbana atina binasa tuh kayaknya ustaz ini kada alim lah, kada hebat lah. Ini baca doa ya Allah, Rabbana atina binasa nggak dibaca ini. Islam kita tanya sekarang ustaz nggak ada Rabbana atina binasa. Waduh, ini enak, cemen banget. Ini Quran yang mengajar doa siapa? Bukan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala langsung mengajarkan dalam Quran. Ada yang hebat gak dari ini? Ada nggak yang hebat dari ini? Nggak ada, berarti lihat aja. Tidak ada doa yang paling hebat kecuali ini doanya. Tapi itu mendulukan gengsi. Gengsi kayak apa dia? Kalau kita beragama karena gengsi, Masya Allah. Ya. Kalau kita bergengsi beragama karena gengsi beragama dan malu seperti itu, Masya Allah, melemparkan neraka nanti. Kenapa ada bibit sombong tuh? Habis sombong.
Antum lihat aja ulama-ulama besar mau di Mesirnya, mau di Syrianya, mau di mana pun di Timur Tengah tuh. Itu mereka nggak pernah katakan ini. Pasti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini permintaan yang luar biasa. Malah ustaznya seperti meledek kok. Itu doa satu jagat sebenarnya. Ya, mau istirahat dong satu jagat katanya coba. Nggak ada kebaikan di dunia Allah berikan kebaikan di dunia, kemudian kebaikan di akhirat Allah lepaskan dari neraka. Orang apa lagi? Ya, nggak ada istilah kita baca doa gengsi itu nggak ada. Nah, doa itu kepada Allah. Makanya kenapa? Kalau kita melihat riwayat dari Sayyidina Ali berarti ya kata Sayyidina Ali waktu bertawaf bersama Rasulullah dia dengar Rasulullah baca ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu tawaf sampai 7 kali itu. Dan ternyata berarti mohon maaf nih. Ternyata di buku-buku panduan orang umrah ke haji itu nggak ada satu hadis yang sahih, nggak ada. Tidak ada satu hadis yang sahih yang doa dibaca itu sudah putaran pertama baca doanya, putaran kedua baca enggak. Itu semua kaul ulama, kata-kata ulama bukan hadis Rasulullah. Kalau yang dilakukan Rasulullah ini yang dilakukan Rasulullah langsung. Kenapa? Riwayatnya Sayyidina Ali kata Sayyidina, setiap putaran pertama sampai putaran ketujuh Rasulullah lepas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa siapa? Doa Rasulullah, manusia paling mulia. Lah kita baru ustaz udah gengsi kan aneh. Iya kan? Kita ustaz baru dari Kudus gengsi mana? Jangan. Ya. Kecuali Sunan Kalijogo beda. Karena Sunan Kalijogo itu berkeluarga apa? Pak Yamin. Pak Yamin masih keluarganya Sunan Kalijogo. Nah kan? Iya kan? Sedikit lagi sini kan. Jadi pada hadirin, doa yang namanya ini jangan pernah kita tinggalkan. Ini doa yang luar biasa. Silakan kalau mengatakan satu jagat silakan. Tapi nggak gampang. Kebaikan di dunia masya Allah. Ya, tidak selalu berapa, tidak selalu berarti kaya bukan. Tapi apa dia cukup terus merasa cukup enak, masya Allah. Ya, ada yang kasih mobil, alhamdulillah. Ya, dibayar berapa mobil, alhamdulillah mobil. Ya, siapa tahu yang bisa kita ada yang ngirim mobil, Antagana buat ambulan. Itu kan ambulan kecil itu, masya Allah. Iya. Waqina adzabannar, dan jauhkan kami Allah dari siksa neraka. Ya, jangan sampai sedikit pun. Ya, jangan kita angkat pada diri. Ya, karena neraka itu musuh dahsyat. Neraka itu paling dahsyat. Ya. Dalam surah juz 29 surah kalau nggak salah surah Tahrim itu ada. Ya, itu yang Allah mengatakan yarmi kal qasr, percikan atau kelatu, sebenarnya kelatunya itu kal qasr seperti istana dan kecil dan istana ini kelatu neraka itu subhanallah. Allah katakan kal qasr seperti istana kata Allah. Itu gananya coba menyiksa orang di dalam neraka. Kita lanjutkan ayat yang ke 202. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Itulah mereka lahum yang memperoleh nasibun, nasib mereka atau bagian mereka mimma kasabu, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ibadahi di dunia ini semata-mata karena Allah. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu sari, maha cepat hisab hitungannya. Allah maha cepat hitungannya. Ya. Para hadirin sampai 202 ya. Ulaika lahum nasibun. Nasib saja bahasa Indonesia nasib. Nasib itu syaratnya nasib, syaratnya bagian. Ya. Mereka itu mendapatkan bagian memang kasar apa yang mereka usahakan. Mereka berusaha semaksimal mungkin, ya, entah jadi ustadz, entah jadi pegawai, entah jadi guru, entah jadi apapun mereka,
yang mereka usahakan, yang penting mereka berusaha dengan halal dan baik, maka sembuh mereka mendapatkan nasib bagian mereka. Ya, Allah SWT, Allah sangat cepat hisabnya. Hitungan Allah jangan kita kira seperti hitungan kita. Nah, Allah itu maha cepat Tuhan. Ya, bahkan digambarkan dengan orang yang sudah masuk ke dalam surga, dia sendiri bingung pernah hadirin. Bingung kenapa? Karena ternyata semua amal yang pernah dilakukan dia sendiri lupa. Ternyata catatan Allah tidak pernah tertinggal perhatian yang berbahagia. Dan yang terakhir, jangan lupa kita bagaimanapun kita ini tetap seorang anak, betul ya? Bagaimanapun kita ini adalah seorang anak. Ya. Oleh karena itu setiap kita berzikir, kita sholat, kita beristighfar, kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Ya, kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Kalau belum, mohon maaf, punya kebiasaan baca Quran itu habis subuh dengan asar. Ya, habis subuh pulang baca Quran, habis asar gitu lagi sama. Habis asar baca lagi Quran. Dan terus banyak. Sekali duduk subuh 1 juz, kan banyak 1 juz. Siapa yang bilang banyak? Cuma 8 lembar. Ya 8 lembar itu ya kalau kita baca dengan tartil. Kita baca dengan tartil. Fa idza khalaitum manasikakum fadhkurullaha dzikran abakum wa syadadzikra. Fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Itu saya perhatikan enggak lebih enggak kurang 35 menit selesai. 35 menit 1 juz itu. Yang bacaannya kayak tadi. Kalau yang lebih kalem lagi mungkin 1 jam. Iya, kita bayangkan ya kita nonton sinetron berapa jam? Betul? Iya. Dan tidak ada ruginya orang yang baca Al-Quran. Tidak akan pernah mengalami kerugian apapun. Iya, senang baca Quran. Dan kita senang baca Quran. Nah, senang yang mahal itu. Ya, kalau seseorang mau melakukan hal yang bagi kita nggak senang, tapi orang itu kok senang. Kenapa? Itu faktornya senang. Iya. Kalau bulan Ramadan kita tambah 1 juz, Masya Allah para hadirin. Mudah-mudahan kesalahan kita diampuni Allah SWT, dan mudah-mudahan semua amal baik kita sekecil apapun diperhatikan dan diterima oleh Allah SWT. Marilah kita tutup pertama-tama dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.